Selamat pagi, berjumpa kembali di Renungan Harian GKJ Purwantoro, Kamis pagi 11 Juli 2024 bersama saya Deborah Retno dari Pepandan Kesmantoro. Renungan hari ini berjudul Gembala yang Baik. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 11 dan 14 yang demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika waktu kecil saya memiliki 2 ekor domba, kambing. Dan pada suatu hari saya angon kambing itu di lapangan di sebelah barat dari gedung gereja GKJ Pepandan Kesmantoro. Kambing itu saya patok di tengah-tengah lapangan, dan setelah saya merasa patok itu aman, saya pergi dan bermain-main dengan teman-teman di lapangan. Dan sembari sesekali saya menengok kambing saya, apakah kambing itu masih ada di tempatnya atau tidak. Dan ketika saya melihat kambing itu tidak ada di tempatnya, saya mulai panik dan bingung, kemana larinya kambing saya. Saya bertanya-tanya ke teman-teman, ada yang lihat kambing saya tidak? Dan ternyata mereka juga tidak memperhatikan. Dan akhirnya dengan sikap dan tanggung jawab saya mencari kambing itu, dan saya mencarinya itu sampai ke persawahan di sebelah utara lapangan yang sekarang ini ditempati SMK Kesmantoro. Dan ketika saya berjalan, saya mendengar di mana suara kambing itu. Saya yakin itu suara kambing itu adalah suara kambing saya yang terlepas dari patoknya dan terlepas bersama dengan patok-patoknya dan talinya. Dan ketika saya sampai di ujung dari sawah itu, di pinggir sungai yang agak miring, agak seperti jurang itu, saya melihat kambing saya itu terperosok, gantung, karena patoknya itu nyangkut di pohon yang membuat dia tidak bisa naik dan tidak bisa turun, jadi dia tergantung di perengan di sungai itu. Dan ketika saya melihat itu, saya sempat mau nangis, kayak piye kingku carane aku mengeluarkan atau membawa kembali kambing itu. Dan jangan saya akan menarik pun juga nggak kuat. Akhirnya saya turun ke sungai, saya dorong kambing itu sambil merangkang naik gitu, dan akhirnya kambing saya itu sampai di atas kembali. Dan setelah saya berhasil menyelamatkan kambing saya itu, betapa hatiku bersuka cita. Senang sekali kambing saya ketemukan kembali. Kambing saya yang hampir mati, saya temukan kembali. Dan saya bawa kembali ke lapangan, dan kembali saya angon lagi di situ, dan kembali saya bermain-main bersama dengan teman-teman saya. Seperti halnya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Saya juga membayangkan betapa sukacitanya Tuhan Yesus ketika dia menemukan kembali anak-anaknya yang sudah jauh lari dari pengembalaan Yesus Kristus. Betapa bersukacitanya ketika satu orang itu kembali dan ditemukan. Yesus mengibaratkan diri kita seperti domba dan dia sang gembala. Tidak sekedar gembala biasa. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tentu ada alasan bila seseorang menyematkan predikat, entah predikat positif atau predikat negatif kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Demikian pula Yesus. Ada alasan mengapa dia mengatakan akulah gembala yang baik.
Perikop firman Tuhan hari ini memuat 3 peranan Yesus yang juga merupakan alasan dia menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Yang pertama, Yesus mengenal domba-dombanya. Dia memanggil masing-masing menurut namanya. Artinya, Yesus mengenal kita. Yesus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Yesus sadar akan kekuatan dan kerapuhan kita. Yesus paham apa yang membuat hati kita bahagia dan apa yang membuat hati kita sedih. Yesus mengerti semua tentang kita, bahkan lebih dari kita mengerti diri kita sendiri. Kedua, Yesus menjaga domba-dombanya. Dia menuntut mereka keluar dan berjalan di depan mereka. Artinya, Yesus mengenal kita. Yesus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Yesus sadar akan kekurangan dan kerapuhan kita. Yesus paham apa yang membuat hati kita bahagia dan apa yang membuat hati kita sedih. Yesus mengerti semua tentang kita, bahkan lebih dari kita mengerti diri sendiri. Kedua, Yesus menjaga domba-dombanya. Dia menuntut mereka keluar dan berjalan di depan mereka. Artinya, Yesus menyertai hidup kita. Yesus menunjukkan jalan untuk dilalui. Dia membenahi langkah kaki kita apabila kita tersesat. Yang ketiga, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sudahkah kita menyadari betapa beruntungnya diri kita memiliki Yesus sebagai gembala? 3 peranan menakjubkan sudah Yesus lakukan. Apalagi yang masih kita takutkan, kita khawatirkan, atau kita keluhkan. Biarlah hari ini seperti Raja Daud, kita mengucap syukur karena percaya bersama Yesus, gembala yang baik. Kita akan melihat kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti seumur hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Gembala yang baik yang senantiasa menuntun kami di dalam hidup ini. Kami bersyukur di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali berontak dengan Engkau, sehingga kami lari dari tempat yang seharusnya kami berada. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Gembala yang baik akan menuntun kami dari pagi, siang, hingga malam hari. Penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik itu. Amin.